Sobat Tantangan, kali ini kita kedatangan tamu pakar hipnoterapi. Jadi kita perkenalkan dulu Cici Nancy. Halo Cici Nancy. Halo Koko Elbes. Halo Mami Aisyang. Halo Sobat Tantangan. Nah, Cici Nancy ini sebagai hipnoterapis. Mami tadi katanya mau nanya-nanya nih tentang hipnoterapi. Apa yang mau Mami tanya? Tar dulu. Tadi bilang apa? Hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu apa? Iya, makanya ini. Saya juga pengen tahu. Hipnoterapi, terapi untuk apa sih? Ini ya saya bangga banget loh hari ini ada Cici Nancy, ada Bro Elbes panggilannya, Cici sama Bro. Ya, nah itu hipnoterapi itu apa? Kita langsung aja tanya ke pakarnya, Mi. Silakan. Iya, oke. Mungkin ya para sobat tantangan ya Mami sama Bro Elbes nih ya. Kalau mendengar hipnoterapi pasti bingung ya. Hipno. Nah, kalau ngomong hipno, coba yang sering didengar di masyarakat apa nih? Hipnotis. Hipnotis. Abis hipnotis ATM. Iya. Kenapa tuh Mang ATM ya? Waduh, itu yang katanya di hipnotis duit bisa melayang. Iya, nggak sadar kita. Oke. Waduh. Jadi di awal kita Gimana? sepakat dulu ya, kok kayaknya keren banget ya. Iya. Tapi kerennya nggak bener ya gitu. Iya, cuma kalau bisa menghipnotis duitnya suami, rezeki suami pindah ke kita boleh dong. Oke. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya perbedaannya ya. Kalau yang namanya hipnoterapi betul ya. Kok ada sih terapi menggunakan itu hipno itu apa sih gitu ya? Jadi biar makin bisa dipahami. Nah, jadi hipnotis yang teman-teman para sahabat tantangan, Mami mungkin Bro Elbes pernah dengar itu yang kejadian-kejadian yang sering ada kan, yang tahu-tahu kalau dihipnotis habis itu duitnya melayang semua, pindah ya kan, terus bahkan sampai yang di ATM juga pindah semua, habis itu baru sadar gitu kan ya. Ya, jadi memang sih orang kalau udah dengar hipnotis itu kayaknya ngeri ya, serem ya, wajar sih karena memang banyak pengalaman, oke. Nah, jadi teman-teman para sahabat, Mami sama Bro Abbas mungkin perlu ketahui ini, hipnosis itu apa sih? Hipnosis itu adalah seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ya. Nah, kalau dibilang hipnotis itu adalah orangnya, pelakunya yang menggunakan hipnosis ini, yang menggunakan seni komunikasi ini. Nah, lalu kalau hipnoterapi itu sendiri apa sih? Hipnoterapi berarti apa? Berarti terapi psikologis manusia yang menggunakan ilmu hipnosis. Ya. Seperti itu ternyata ya, Mi. Artinya hipnoterapi ini ilmiah dong ya. Iya. Dan diakui secara medis ya. Nah, selanjutnya berarti hipnoterapi itu bisa nggak untuk kita orang normal atau memang harus kepada setiap orang yang mengalami kendala atau mungkin kecemasan? Ya, nah memang banyak kenapa bisa untuk mengatasi kecemasan. Nah, terutama nih masa pandemi nih, saya kedatangan klinis seru-seru nih. Nah, kita mungkin bicara yang nyata-nyatanya kayak lebih seru ya. Dibanding kalau kita bicara teori-teori ya, teman-teman bisa searching lah. Yang real-real aja Ci. Pinter-pinter semua pasti bisa searching dimanapun mengenai penjelasannya, oke? Nah, tapi apa yang saya alami betul ya, salah satunya itu bukan salah satunya, salah banyak ya malah. Banyak diantaranya malah itu yang datang mengalami kecemasan, kekhawatiran. Yang mana kita ketahui bahwa kecemasan, kekhawatiran itu adalah sesuatu hal ya, perasaan kita takut tapi itu belum tentu terjadi. Nah, sehingga menimbulkan efek-efek di tubuh itu rasanya kok udah takut dulu, udah kayaknya nggak berani ngapa-ngapain, bahkan mau keluar pintu rumah nggak berani dan sebagainya. Nah, betul, hipnoterapi ini bisa membantu klien-klien tersebut untuk mengatasi masalah itu, mencari dulu apa sih akar masalahnya. Karena secara hipnosis ini dijelaskan kan seni komunikasi pikiran bawah sadar. Di sini dijelaskan bahwa pikiran itu terbagi menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada yang disebut dengan pikiran kritis. Nah, disinilah uniknya, pikiran sadar itu cuma 12% potensinya dan pikiran bawah sadar itu 88%. Nah, judulnya ada udah bawah sadar dan 88%. Wah, berarti kan pengaruhnya itu luar biasa dalam hidup kita ya. Itulah sebabnya kenapa ada orang bilang, "Oh, saya
tahu, lihat iklan, lihat edukasi, tahu bahwa merokok itu nggak baik, nggak sehat, ya kan ya, dan bisa membakar uang kita, ya kan? Disadari tuh beli rokok manfaatnya nggak ada buat tubuh nih, tapi terus kan terus. Kenapa sih? Karena ya di bawah pikiran bawah sadarnya ini tertanam apa? Perasaan yang cukup dominan, yang cukup intens, yang cukup kuat sekali bahwa apa? Dengan merokok saya jadi berharga. Dengan merokok saya jadi diterima oleh teman-teman saya. Dengan merokok saya jadi keren tuh seperti iklan-iklan. Gentle ya. Tapi Bro Elbas nggak ngerokok gentle juga. Iya dong. Oke. Yang bisa nggak ngerokok dan gini loh, Mami ya, betul nggak sama Bro Elbas sendiri? Justru yang gentle tuh benar, yang tidak merokok. Kenapa? Karena dia tahu itu nggak baik buat diri dia. Dia tahu itu merusak tubuh dia dan dia punya kendali atas diri dia sendiri. Itu baru gentle. Itu baru salah satu contoh. Ya. Sebenarnya banyak hal yang harusnya kita bisa mengendalikan sebenarnya gitu ya. Oke. Jadi intermezzo dikit ya Mami ya, sama ini. Mungkin para sahabat tantangan juga tadi di awal ada sempat dengar tentang hipnotis. Coba deh, ketika Anda mendengar kata hipnotis, coba rasakan tubuhnya. Ada muncul sensasi kan? Serem. Iya, negatif. Serem. Konotasinya negatif. Negatif, udah gitu langsung teringat cerita si A, si B, si C, si D yang pernah ngalamin. Betul ya? Betul. Nah, kenapa sih nih? Saya jelasin dulu supaya mungkin para sahabat tanah bisa tahu ya. Mami pernah dihipnotis nggak nih? Aduh. Jangan bilang kita nggak pernah dihipnotis loh. Saya mau tanya deh ya, jawab dengan cepat, tidak dianalisa, jawab dengan cepat ya. Kertas itu warnanya apa? Putih. Awan itu warnanya apa? Putih. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Susu. Nah, itu tanpa disadari. Kenapa Bro Elbas ini mungkin dia bisa jawab air? Karena dia di situ dia berhenti sejenak, dia mengembangkan kesadarannya. Nah, kalau Mami juga nggak salah. Kenapa? Mami justru thank you banget memberikan bukti kepada para sahabat tantangan kita kan bahwa tanpa sengaja kita selama ini juga terhipnotis dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita dengar. Nah, makanya bahaya sekali. Jadi kalau para sahabat ini suka nih sama channel tantangan hidup, sudah benar deh di jalur yang benar. Nah, Mami kenapa sih bisa langsung jawabnya susu? Karena sudah kebiasa. Mami coba nggak usah sebut umur lah, tapi teman-teman mungkin sudah pada tahu deh ya sahabat tantangan ya, karena sudah terbiasa. Ya, contohnya dari kecil kita dipanggil sama Mami Aisyah kan, dipanggil Mami Aisyah kan, dipanggil Aisyah kan, Bro Elbas deh ya, dipanggil Elbas kan. Nah, dari kecil mama papanya sudah menghipnotis dia, namamu Elbas. Jadi setiap kali dipanggil datang nggak? Iya. Coba kalau dipanggil Nancy datang? Enggak. Iya enggak. Hipnotis nggak? Kalau Nancy tadi jadi begini dong. Nah itu salah satu yang disebut bahwa apa? Komunikasi pikiran bawah sadar sudah masuk ke bawah sadarnya begitu kuatnya, masuk ke yang 88% itu. Nah jadi yang 88% ini kebentuk pikiran bawah sadar ini terbentuk dari si anak itu sejak dijanin sampai dia usia 7 tahun. Itu belum ada yang namanya gerbang pintu pikiran kritis itu tadi. Belum bisa mengkritisi. Jadi masuk semua dicerna. Masalahnya, problemnya adalah kemampuan setiap orang mencerna itu berbeda. Ada yang bisa mencernanya menjadi baik dan makin baik. Ada yang bahkan sesuatu yang baik dicernanya jadi nggak baik. Itu banyak terjadi. Contoh nih, mama sayang sama kita ya. Dia mau tentunya kita itu jadi anak yang baik, betul ya? Pastinya. Nah, anak yang rajin, anak yang disiplin. Nah, coba kalau nggak bangun pagi, misalnya nih sekolah belum bangun, diteriakin nggak? Diteriakin. Nah, tujuannya baik nggak? Pasti. Nah, coba tujuannya baik nggak sebenarnya? Baik kan? Tapi karena emosi yang terkandung di dalamnya adalah emosi negatif, masuknya ke si anak menjadi artinya negatif. Mama nggak sayang sama saya. Ya, jadi setiap teriakan dan makin udah, pokoknya diartiin sesuai apa yang dia pahami. Nah, lalu kemudian ketika dia usia 7 tahun ke atas itu pikiran kritis itu makin kebentuk, makin kuat, sehingga akhirnya nanti ketika mencapai usia yang ABG ya, jadi si anak itu akan mulai berpikir, kok begini ya, kok begitu ya, makanya kenapa jadi banyak tanya, kok ini kok itu semua dikritisi. Dan dia sudah mulai bisa bilang, enggak, ini nggak sesuai sama nilai-nilai di bawah saya. Nah, di pikiran bawah sadar ini banyak sekali nilai-nilai, banyak sekali belief, keyakinan seperti tadi itu yang merokok gimana. Nah, itu jadi tersimpan di situ. Nah, ketika apa yang dia dapat nantinya ternyata nggak selaras sama apa yang di bawah, itulah yang membuat dia akhirnya tolak.
Ya sama seperti tadi yang kasus merokok. Nah jadi ditolak. Enggak, kayaknya gue tuh kalau gue nggak ngerokok gue nggak keren, gue nggak ini. Ya, karena lebih kuat yang di bawah. Nah balik lagi tadi ke hipnotis ya, kan rasanya seru, rasanya gimana? Wajar ya. Karena dia itu juga membuktikan kepada para sahabat tantangan bahwa kita itu mudah sekali dihipnotis. Jadi nggak usah bilang gimana. Coba Anda nggak ngalami sendiri, tapi Anda dengar kata hipnotis sudah seru, takut. Padahal belum pernah ngalamin toh. Nah itu sudah satu bukti ya. Selain susu sapi tadi. Nah, karena Mami tadi jawab susu, hati-hati Mi, saldo ATM-nya jangan banyak-banyak. Boleh simpen di kita ya. Iya. Kita kelola ya. Oke. Selanjutnya Mi, Mami punya fobia nggak? Mungkin seperti takut ketinggian atau takut lihat kecoa. Bisa ya itu ya Ci ya untuk di hipnoterapi. Iya. Punya fobia apa coba? Aku sih sebenarnya Takut lihat yang ganteng-ganteng mungkin. salah satunya. Salah satunya ya. Oke. Tapi tadi gini ya, menarik ya. Menarik soal takut itu. Jadi saya sebenarnya suka lawan rasa takut itu. Ya, jadi orang bilang lihat pocong katanya ya, takut gitu ya. Saya pernah lihat. Wah, yang benar. Ya misalnya ya, betul-betul saya pernah lihat ya, tapi saya lawan, sampai takut gitu, tapi tenang aja jalan gitu loh. Terus udah gitu, hati-hati ya ke bank, ntar ada hipnotis loh. Saya lawan lagi sampai takut, gitu, sampai takut gitu kan. Jadi rasanya tuh percaya dirinya itu ada gitu. Nah, tapi pertanyaan saya ada satu nih, Cici Nancy ya. Orang yang membutuhkan terapi hipnoterapi itu ya, yang seperti apa gitu. Apakah Cici Nancy melihat kalau saya ini perlu dihipnoterapi? Oh, perlu dihipnoterapi supaya diet ya. Itu bobot tubuh menunjukkan kekuatan. Itu tanda-tanda orang ya yang membutuhkan terapi, yang perlu terapi yang perlu terapi itu yang seperti apa Ci? gitu. Oke. Nah ini sama aja seperti gini ya, Mami, Bro, ya Bro Elbes ya. Coba tanda-tanda ciri-ciri orang perlu ke dokter apa? Kalau lagi sakit ya. Batuk lagi sakit. Betul, lagi sakit, batuk, pilek. Tapi pertanyaannya, ada nggak batuk pilek yang kita nggak perlu ke dokter? Tapi ketika kita sudah paham bagaimana cara kita merawat diri, bagaimana cara kita menghandle-nya, kita punya solusi untuknya, dan kita bisa melakukannya sendiri. Ada. Gitu. Jadi sama aja, orang yang butuh hipnoterapi sama seperti itu. Semua orang punya masalah, semua orang punya problem, Pertama, dia sadar nggak dia punya problem. Kedua, dia kenali nggak problemnya. Lalu kemudian, apakah problem ini yang penting, apakah problem ini mengganggu hidup dia, mengganggu aktivitas positif dia. Kalau membuat dia makin negatif dan dia nggak sadar, ya juga percuma. Ini sama kayak dia mau ke dokter, tapi dia nggak tahu dia sakit apa, dia merasa dia kuat, ya kan? Nah tadi aku keren nih Mami nih tadi sharing ya, saya lawan rasa takut saya dengan saya bilang saya nggak takut, saya bisa. Itu bagus Mami jadi secara ibadah tuh memang naturally-nya, secara alaminya itu di dalamnya itu punya keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Itulah sebabnya yang menjadikan Mami Aisin juga ya kan amazing kan perjalanan hidupnya kan. Ya kan? Nah itulah yang membuat Mami Aisin itu bisa melewati tantangan-tantangan dalam hidupnya, ya kan? Jadi walaupun apapun yang tersimpan di pikiran bawah sadar, walaupun itu trauma, walaupun itu hal-hal yang gak enak, gak nyaman dari sepanjang kehidupannya, tapi yaitu dengan kesadaran diri dia bahwa saya nggak bisa begini, saya harus bangkit. Nah itu tuh munculnya dari pikiran bawah sadar, itu tuh bisa mampu menembus pikiran-pikiran kritis ini. Iya, jadi kalau balik ke pertanyaan tadi Mami ya, untuk orang yang butuh itu pertama dia harus sadar dulu. Tapi kadang dia nggak sadar, mungkin untuk anak-anak nih contoh ya, dia mungkin nggak sadar dia punya problem. Contohnya ada anaknya kayaknya suka banget ngomong nih. Saya kebetulan ada klien yang ngomong anaknya ini takut sama kancing baju. Lucu-lucu ya. Ya. Ada juga yang dia itu ngomongnya mau mati aja terus. Nah, dia ngomong mau mati terus itu tanpa disadari. Dia pokoknya kalau dia mengalami stres, pusing, ujian pusing atau apa nggak dapet, mau mati aja deh, Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu
orang tuanya yang menyadari atau orang terdekatnya yang menyadari, lalu kemudian mungkin cari bantuan. Kalau diberikan nasihat nggak bisa, kayak itu tadi ya, vitamin sendiri nggak bisa, ya udah mungkin perlu ke dokter. Kalau ke dokter umum nggak bisa, ya ke dokter profesional. Demikian. Kalau begitu nyambung pertanyaan Bu Elbers. Nah, kalau misalnya tadi mendengar cerita Cici Nancy sudah hampir ke depresi ya. Iya. Nah, akut ya. Kalau misalnya nih ada anak yang tadi Cici Nancy ceritain, boleh nggak kita bawa ke Cici Nancy? Nah itu. Nah ini kemana? Harus kemana ini Cici? Boleh. Saya welcome untuk menerima konsultasi dari para sahabat mungkin yang udah mentok nih mau kemana, monggo silakan ya. Ya oke. Terus ini boleh komen di tantangan hidup 4.0 ya. Kalau misalnya ada komen apa, komen dulu. Misalnya punya masalah apa, komen dulu aja di situ. Nanti dibales juga boleh. Atau bisa langsung mengunjungi IG kita ya. IG-nya dan IG Cici Nancy juga pastinya. Cici Nancy IG-nya di mana? Oh, IG saya di Nancy Marduli 22 atau di Ayam Taliwang _Bolombong. Oh, Ayam Taliwang. Jadi lapar. Yuk kita makan.